Massimiliano Allegri dikenal sebagai pelatih yang gak terlalu ribet dalam meramu taktiknya. Pelatih asal Italia ini berhasil membangkitkan performa Rossoneri lewat permainan efisiennya. Ilmu kerasnya juga berhasil mengubah penyerangan tajam yang sempat mandul dengan menjadikan Strahinja Pavlovic ujung tombak yang tajam. Dengan performa yang solid, peluang juara Rossoneri kembali terbuka di tangan Allegri. Cetak gol coba merangkum rahasia Massimiliano Allegri bangkitkan performa AC Milan sebagai berikut. Kerasnya taktik Massimiliano Allegri. Kedatangan Massimiliano Allegri ke AC Milan sempat dicecar habis oleh para penggemar. Publik San Siro menilai pelatih Italia ini bukan menjadi solusi tepat pengganti Sergio Conceição. Alasannya Allegri nggak punya rekam jejak mentereng menukangi sejumlah klub. Di Juventus, Allegri bahkan diejek sebagai pelatih yang punya taktik kuno dan ketinggalan zaman. Namun, perlahan tapi pasti Allegri menancapkan pengaruh taktiknya ke para penggawa AC Milan. Pasukan Merah Hitam terakhir kali tumbang saat menghadapi Cremonese di pertandingan perdana. Setelah kekalahan ini, Rossoneri berhasil tampil on fire meraih 5 pertandingan dengan hasil positif. Kehebatan ini nggak terlepas dari taktik gacor Allegri bersama Rossoneri. Sejauh ini sang pelatih telah melakukan 7 eksperimen taktik berbeda di sejumlah laga. Salah satu yang paling fenomenal adalah mengubah formasi dari 4 bek menjadi 3 bek. Strahinja Pavlovic menjadi pemain yang paling diuntungkan dalam sistem formasi 3-5-2. Bek tengah Serbia ini langsung nyetel dan bermain agresif memutus alur serangan lawan. Dengan penambahan 1 bek tengah, Pavlovic kini mendapat perlindungan ekstra melakukan pergerakan yang dia sukai. Sang pemain juga bisa leluasa maju mundur tanpa khawatir celah. Gak heran Pavlovic menjadi salah satu bek tertajam di Serie A dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Di luar Pavlovic ada Alexis Saelemaekers yang menjadi faktor penting suksesnya formasi 3-5-2. Dia dikenal punya daya jelajah tinggi dan mampu bermain di 2 fase menyerang dan bertahan. Kehadiran Saelemaekers bahkan membuat formasi ini lebih cair dan terasa hibrida. Berkat kerja keras Saelemaekers di sisi sayap, dirinya memberi keleluasaan bagi para bek. Gaya kepelatihan Allegri juga mengedepankan kedisiplinan dan organisasi pertahanan yang rapat. Bangkitkan penyerangan yang sempat mandul. Rapatnya pertahanan AC Milan berdampak positif untuk lini penyerangan. Rafael Leao menjadi penyerang yang merasakan dampak tersebut lewat performa menterengnya di musim ini. Pemain asal Portugal ini tampil buas dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Padahal Allegri jarang memberikannya menit bermain, lantaran Leao masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Meski begitu, ada satu taktik rahasia yang menarik di balik kegacoran Leao. Allegri punya pemikiran yang cerdas, yakni meningkatkan psikologi sang pemain yang sempat menurun drastis. Salah satunya adalah mengurangi beban kerja Leao dan memintanya untuk stay di depan. Gak cuma itu, Allegri juga menunjuk sang pemain sebagai eksekutor penalti. Allegri mengatakan dengan diberikan kesempatan, kepercayaan diri Leao akan meningkat drastis. Selain cedera parah, kepergian Kessie dan Tonali juga disinyalir membuat performa Leao merosot. Namun Allegri berhasil membentuk fondasi tim menjadi lebih kokoh dan solid. Padahal AC Milan sendiri tengah krisis penyerang yang saat ini sedang menderita cedera hebat. Mulai dari Santiago Gimenez dan Christian Pulisic yang masih harus absen membela Rossoneri. Sektor striker hanya menyisakan Christopher Nkunku yang belum bermain nyetel. Celana boxer pria yang sangat nyaman digunakan kini turun harga, cek link di bawah ini. Ngerinya duet lini tengah Modric Rabiot. Gacornya performa lini serang AC Milan merupakan andil besar dari para gelandang. Massimiliano Allegri berhasil menemukan komposisi paling tepat dengan menduetkan Adrien Rabiot dan Luka Modric. Dua sosok ini menjadi nyawa permainan Rossoneri karena saling melengkapi satu sama lain. Allegri memasang Modric lebih ke belakang sebagai pengatur tempo dari kedalaman. Peran ini memungkinkan sang maestro bergerak lebih bebas mengirim umpan-umpan panjang. Terbukti Modric mampu mencatatkan 75,7% akurasi umpan panjang di musim ini. Modric juga punya kontribusi besar dengan 22 penciptaan peluang di Serie A. Statistik ini membuatnya jadi salah satu playmaker terbaik di kasta tertinggi Italia. Peran tersebut mampu dijalankan sempurna karena Modric mendapat penjagaan dari Rabiot. Gelandang asal Prancis ini ditugaskan sebagai box-to-box yang berlarian sana-sini seperti anjing gila.
Allegri paham betul bahwa Rabiot punya keunggulan fisik dan agresivitas tingkat tinggi. Atribut ini bisa dimaksimalkan untuk menyeruak ke kotak penalti ataupun membegal pemain lawan. Lonjakan performa ini cukup mengejutkan karena keduanya sempat dihujat di awal musim. Berbagai pihak menilai AC Milan telah blunder karena membeli dua pemain di atas 30 tahun. Namun Allegri sukses membuktikan bahwa keputusannya di awal musim sudah tepat. Dirinya bahkan mengaku kalau performa Rossoneri jauh lebih bobrok saat tidak diperkuat Rabiot. Semua pemain memiliki karakteristik permainan masing-masing. Tapi harus saya akui, meminta pemain lain melakukan apa yang dilakukan Rabiot itu salah besar, ujar Allegri. Pendapat serupa juga dilontarkan pelatih legendaris AC Milan yakni Fabio Capello. Rabiot adalah pemain yang paling mengesankan sejauh ini. Dia penuh ambisi, determinasi, dan bisa menentukan pertandingan. Dengan Rabiot semuanya lebih mudah, bahkan untuk veteran seperti Modric. Ambisi gila Allegri di musim perdana di AC Milan. Kejeniusan taktik Massimiliano Allegri akhirnya membawa dampak besar untuk AC Milan. Rossoneri yang diremehkan di awal musim kembali menapaki papan atas klasemen. Pasukan Iblis Merah Italia kini bertengger di peringkat ketiga dan masih berpeluang mengkudeta puncak klasemen. Hasil ini diraih usai kemenangan dramatis kontra AS Roma pada Giornata ke-10 Serie A. Anak asuh Allegri lebih dulu mencuri keunggulan lewat gol Strahinja Pavlovic jelang akhir babak pertama. Setelah itu, Il Diavolo Rosso coba bertahan mati-matian dari serangan membabi buta serigala ibu kota. Petaka sempat datang saat AS Roma mendapat hadiah penalti di 10 menit terakhir. Beruntung Mike Migno sigap menjadi penyelamat untuk mementahkan sepakan Paulo Dybala. Ini menjadi pertama kalinya Dybala gagal mencetak penalti sejak bergabung ke Roma pada 2022 silam. Hasil ini sekaligus memutus tren pasukan serigala yang tak terkalahkan 2 laga terakhir. Tanpa berlama-lama, Allegri langsung memantapkan target baru untuk Rossoneri. Pelatih kelahiran Livorno ini sudah nggak sungkan untuk menatap gelar Scudetto di akhir musim. Setiap kemenangan sangat penting untuk naik lagi di klasemen, terutama untuk mendekat ke kuota 74 poin untuk Liga Champions. Itulah tujuan kami. Kami tidak memikirkan Napoli dan Inter. Ambisi Allegri sangat terbuka lebar karena cuma terpaut 1 poin dari Napoli di puncak klasemen. Optimisme sang pelatih juga didukung penuh oleh legenda klub Zlatan Ibrahimovic. DNA Milan adalah kemenangan, terutama di Eropa, dan kesanalah kita perlu kembali. Saya dan kita semua harus percaya dengan Scudetto, namun ini adalah sebuah proses, sebuah upaya tim. Keyakinan serupa juga dituturkan Marcos Cafu yang percaya penuh kepada Allegri. Saya tidak meragukan kedatangan Allegri, dia manajer yang bekerja keras, dan kami hanya perlu memberinya waktu untuk berlatih. Hasilnya akan datang. Sepatu bola dari brand Freak kini bisa kamu dapatkan dengan harga 140 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kerasnya penyerangan AC Milan di bawah Massimiliano Allegri. Bagaimana pendapatmu? Akankah Allegri mampu mengantarkan Rossoneri meraih Scudetto di akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.